Selamat pagi, Shalom. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Dalam naungan kasih-Nya kita beroleh anugerah kehidupan hingga saat ini. Mengawali rutinitas pada hari ini Senin 10 Agustus 2020, saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai Almanak Nas GKE dari 2 Petrus pasal 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Nanti saya akan membacakan ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sabda kebenaran, yaitu firman-Mu, terbentang di hadapan kami. Kini kami akan membaca dan merenungkannya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi suluh dan pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 2 golongan manusia disebutkan oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Ada orang fasik, yaitu orang yang tidak beriman, orang yang tahu Tuhan namun tidak melakukan firman Tuhan. Dan golongan orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan, taat, mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Nah, dalam dunia ini sebagaimana yang disebutkan Petrus dalam pembacaan tadi, orang benar dan orang fasik tinggal bersama. Dalam menjalani kehidupan tentunya ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, orang benar melakukan apa yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Tapi kok orang fasik kelihatannya hidup makmur dan enak, padahal mereka berbuat apa yang salah. Mengapa orang fasik sepertinya hidup lebih berhasil, lebih beruntung ketimbang orang-orang benar? Apakah Allah memang tidak mengetahui apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan? Saudara yang kekasih, di dalam firman ini Ia mengatakan bahwa Allah sesungguhnya tahu apa yang dilakukan oleh setiap orang, dan Allah pasti bertindak adil dalam menentukan bagian mana yang Ia berikan kepada orang yang berjalan dalam kesalehan, dan mana pula yang akan didapat oleh orang-orang yang berjalan di dalam kefasikan, dalam kemunafikan, dalam kejahatan. Malaikat yang berbuat dosa, peristiwa air bah yang menyisakan Nuh dan 7 orang lain, serta peristiwa Sodom dan Gomora dan Lot yang diselamatkan, menjadi contoh bagaimana Allah bertindak adil dalam menentukan bagian yang akan diterima oleh orang benar atau orang saleh dan orang fasik atau orang jahat. Oleh karena itu, saudaraku, jangan biarkan hati kita menjadi galau, bimbang, ragu, gelisah hanya karena melihat keberhasilan dari orang-orang fasik. Melainkan mari kita belajar untuk tetap fokus, untuk tetap setia pada tujuan kita, yakni menjalankan hidup ini selaras dengan kehendak Tuhan Allah, mewujudkan setiap kebenaran Allah dalam tutur kata perbuatan, dalam pelayanan kita. Sebab bersama dengan Tuhan Allah dan di dalam Tuhan Allah, apa yang kita kerjakan, segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih kami boleh bersama-sama mendengar bagian daripada firman-Mu. Kami telah menerima berkat rohani pada saat ini. Biarlah kami boleh berakar dalam kebenaran dan firman Allah dalam kami menjalani kehidupan sepanjang sisa hari ini dan seterusnya. Diberkati jemaat-Mu terkhusus yang ada di Bukit Nyumbung pada saat ini.
Lingkupi mereka dengan kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan, agar mereka dapat merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Lawatlah mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, berilah kesehatan, karuniakan anugerah berkat Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan, karena mengetahui bahwa Engkau adalah Allah yang baik atas kehidupan mereka. Diberkati BPH Majelis Jemaat yang ada di sana dalam mereka menjalankan tugas dan pelayanan. Biarlah segala kendala dapat teratasi, sebab Tuhan yang menolong dan memberi hikmat bagi mereka. Kami menyerahkan pada saat ini kehidupan kami sekalian umat-Mu dimanapun berada. Kuasa kasih Kristus terus bekerja atas kehidupan setiap orang, sehingga kami boleh menerima kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami, dan tahu mengucap syukur untuk setiap berkat yang telah kami terima dalam hidup ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.